Pelestarian alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Apa itu pelestarian alam? Dan mengapa sih kita perlu melestarikan hewan serta tumbuh-tumbuhan? Karena makhluk hidup merupakan salah satu ciri khas bangsa itu sendiri. Apabila makhluk hidup itu sudah punah, maka bangsa sudah tidak memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi, di sini kakak akan menjelaskan mengenai usaha apa saja sih yang dapat kita lakukan sebagai manusia dalam mencegah kepunahan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, pelestarian hutan ini merupakan pelestarian yang ada di dalamnya, berikut hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hampir punah. Nah, pelestarian hutan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pelestarian in situ dan yang kedua ada pelestarian ex situ. Nah, untuk penjelasannya lebih detail, kalian simak penjelasan berikut ini. Jadi apa sih teman-teman yang dimaksud dengan pelestarian in situ itu? Nah, pelestarian in situ itu merupakan pelestarian hewan dan tumbuh-tumbuhan pada habitat aslinya. Contohnya apa ya? Contohnya yaitu hewan komodo yang dilestarikan di Pulau Komodo. Kemudian contoh lainnya apa? Contoh lainnya yaitu badak bercula satu yang dilestarikan di Ujung Kulon. Selanjutnya ada pelestarian ex situ. Nah, apa sih pelestarian ex situ itu? Pelestarian ex situ merupakan pelestarian hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan memindahkan habitat aslinya kemudian dipelihara di tempat yang sesuai. Contoh dari pelestarian ex situ itu apa sih? Contohnya yaitu kebun binatang. Nah, kebun binatang ini banyak memelihara hewan dari tempat lain ya. Contohnya di kebun binatang ada ular, ada harimau, ada gajah, dan hewan-hewan lain sebagainya. Paham kan? Jadi perbedaan antara in situ dengan ex situ itu apa? Oke? Nah, beralih ke materi selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan usaha apa saja, tindakan apa saja kita sebagai manusia dalam melestarikan tumbuh-tumbuhan yang hampir punah. Contohnya yang pertama, usahanya yaitu dengan melakukan tebang pilih. Nah, tebang pilih ini merupakan penebangan pada pohon namun disertai dengan penanaman bibit yang baru. Kemudian yang kedua ada tindakan atau usaha reboisasi. Reboisasi ini merupakan usaha manusia dalam memperbaiki keadaan hutan yang telah gundul, sehingga kerusakan hutan tersebut dapat diperbaiki. Yang ketiga, ada cagar alam. Cagar alam ini merupakan tindakan yang dibuat dalam melindungi tumbuhan dari adanya kerusakan. Contohnya adanya dari kerusakan kebakaran hutan, hama, atau penebangan pohon secara liar. Selanjutnya, ada usaha manusia dalam melestarikan hewan-hewan yang hampir punah. Yang pertama ada pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Suaka marga satwa ini merupakan suatu kawasan alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikannya dari jenis satwa untuk kelangsungan hidupnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh suaka marga satwa dan cagar alam yang ada di Indonesia. Usaha yang ketiga dalam melestarikan hewan yaitu dengan pembuatan UU perburuan atau pembuatan undang-undang perburuan. Nah, manfaatnya undang-undang ini untuk apa sih? Jadi, undang-undang ini mengatur tentang larangan perburuan. Tujuannya untuk melindungi bermacam jenis hewan yang terancam punah. Kemudian, usaha yang ketiga dalam mencegah kepunahan hewan yaitu dengan pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai. Gunanya yaitu untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Jadi itulah beberapa penjelasan usaha kita sebagai manusia dalam melestarikan hewan-hewan yang terancam punah.